Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Kali ini kita akan belajar ya, mencoba untuk menggunakan via media YouTube ya. Yang pertama kita akan belajar dari partikel. Oh ya, sebelumnya kami menggunakan dua buku untuk bab ini. Belajar partikel dasar dari Kiso 1, bukunya Sang Emu ya, yaitu Sang Emu atau 3M, membaca, memahami, dan mencoba. Dari membaca ini adalah membaca penjelasan dengan seksama, kemudian membaca contoh kalimat dan membayangkan kondisinya. Memahami ya, memahami fungsi dari masing-masing partikel itu apa aja, memahami penggunaan partikel dalam kalimat. Kemudian ini yang paling penting, yaitu berani untuk mencoba. 3M yang ketiga adalah mencoba menggunakan partikel dalam kalimat yang sederhana. Pengertian partikel, kata benda dan kata sifat, kata kerja, jidoshi atau kata benda dan tadoshi. Baiklah teman-teman, sekarang kita akan mulai untuk membuka bukunya. Di halaman 1 ada pengertian dan fungsi partikel H atau wa. Ini ya, hiraganya pakainya H, bukan hiragana wa ya, tapi bacanya wa. Ini sebagai partikel wa, huruf hiragananya adalah H. Partikel wa digunakan untuk menyatakan subjek atau topik bahasan dalam sebuah kalimat. Misalnya ini ada beberapa contoh di bawah ya, kita perhatikan seksama. Watashi wa Joko desu, artinya saya Joko. Dalam kalimat ini, partikel wa menyatakan bahwa watashi atau artinya saya ya, watashi itu saya, sebagai subjek atau topik bahasan. Contoh selanjutnya, kore wa enpitsu desu, ini adalah pensil. Dalam kalimat ini, partikel wa menyatakan kore itu ini ya, menyatakan bahwa kore itu artinya ini sebagai subjek atau topik bahasan. Jadi setelah kore itu berarti harus ada wa. Contoh berikutnya, Daihatsu wa Jidosha no kaisha desu. Daihatsu adalah perusahaan otomotif. Jadi ini wa-nya diletakkan setelah Daihatsu karena Daihatsu sebagai topik pembahasan. Barito wa kiraide yume na tokoro desu. Pulau Bali adalah tempat yang indah dan terkenal. Dalam kalimat ini, partikel wa menyatakan bahwa Barito, Bari itu Bali ya. Kemudian Tou itu artinya pulau, Tou tulisannya. Jadi Barito artinya pulau Bali sebagai subjek atau topik bahasan. Sampai sini wakarimashita tomodachi. Tadi saya menyebut tomodachi ya. Tomodachi itu artinya teman-teman ya. Gitu. Teman-teman apakah sudah paham wakarimashita gitu ya. Ya semoga udah pada paham. Kita akan lanjut ke buku berikutnya, yaitu kita menggunakan buku Shin Nihongo no Kiso 1. Ini berisi bab 1 sampai bab 25. Jadi ada 25 bab. Isinya adalah contoh-contoh kalimat sederhana ya, pola kalimat sederhana dasar ya. Insya Allah ini mudah untuk kita pahami ya, untuk kita pelajari bagi pemula. Next kita masuk ke bagian renshu ya, renshu atau latihan. Di sini ada nomor 1, watashi wa rao desu. Nah, jadi di sini ada 3 kalimat ya sebenarnya. Yang nomor 1 tinggal menambahkan subjek saja yang depan, itu menggunakan watashi wa itu rao desu. Kemudian yang berikutnya karena nggak ada watashi, ada keterangannya, pola keterangannya bawahnya ada indojing kenshu sei desu, tinggal tambahkan saja. Berarti
watashi wa indojing des. Yang ketiga, selanjutnya ya, watashi wa kensusei des. Ya, jadi seperti itu cara membuat kalimatnya. Kita masuk ke nomor 2. Nomor 2-nya ini adalah pola kalimat negatif. Kalau tadi yang nomor 1 ya, itu semuanya positif. Oh ya, saya artiin dulu ya. Jadi yang nomor 1 supaya tidak terlewat. Nomor 1, watashi wa rao des. Saya adalah Rao. Jadi namanya dia adalah Rao. Namanya kita ya, Rao. Kemudian itu karena nggak ada ya, minasan bisa isi sendiri. Watashi wa indojing des. Saya adalah orang Indo atau orang India, seperti itu. Next, watashi wa kensusei des. Saya adalah kensusei atau siswa magang, seperti itu ya artinya. Nomor 2, watashi wa tanaka dewa arimaseng. Itu ada tanaka, watashi wa tanaka dewa arimaseng. Kalau yang nomor 1 kan tadi langsung watashi wa rao des. Lah sekarang kok jadi dewa arimaseng, itu artinya apa? Nah, jadi artinya bukan ya. Artinya itu bukan. Nomor 2 ini semuanya menyatakan kalimat negatif. Jadi artinya saya adalah bukan Tanaka. Watashi wa Tanaka dewa arimaseng. Saya bukan Tanaka. Seperti itu. Next, watashi wa nihonjin dewa arimaseng. Saya bukan orang Jepang. Berikutnya, watashi wa sensei dewa arimaseng. Itu artinya saya bukan guru. Seperti itu. Lanjut, semoga paham ya teman-teman. Kita lanjut ke nomor 3. Yang ketiga adalah ano hito wa kimura sang desu. Oh, ini kalimat tanya ya. Untuk nomor 3 ini kalimat membuat contoh kalimat pertanyaan. Kita ulangi. Ano hito wa kimura sang desu. Kimura sang desu. Itu nadanya agak tinggi ya. Desu artinya apakah dia itu adalah saudara Kimura. Nah, itu kalimat tanya. Kita bikin lagi kalimat tanya yang berikutnya, itu ada risang ya. Objeknya risang. Jadi ano hito wa risang desu ka? Ano hito wa risang desu ka? Apakah orang itu saudara Ri? Gitu. Kemudian berikutnya ano hito wa hang sang desu ka? Apakah orang itu hang, itu kan saudara hang gitu. Kemudian yang agak diblok ini ya, mohon maaf, semoga kelihatan, itu dari ya, untuk menyatakan karena kita nggak tahu sama sekali. Kalau tadi kan nomor 1 yang 1, 2, 3 contohnya ini di poin ketiga, kimurasang, risang sama hangsang ini kita sudah tahu, tapi tahunya itu hanya mengira-kira gitu. Apakah dia saudara Kimura, apakah dia adalah saudara Ri, apakah dia saudara Hang gitu kan. Nah, kalau yang ini yang saya blok ya, dari di stabilo sebenarnya, dari atau donata. Jadi artinya anohito. Nah, jadi pola kalimatnya anohito wa dare desu ka, atau bisa juga menggunakan donata. Dari sama donata ini artinya sama ya, yaitu artinya siapa gitu. Ano hito wa donata desu ka? Jadi artinya orang itu siapa? Nah, seperti itu. Desu ka. Kita lanjut yang keempat. Oh ya, teman-teman bisa sambil coret-coret ya, sambil melihat ini, bisa sambil membuat contoh sendiri di catatan kalian masing-masing. Yang nomor 4, watashi mo kensusei desu. Oh, ini adalah partikel mo ya, tadi belum saya jelaskan. Yang ini partikel mo itu artinya juga ya, juga. Watashi mo kensusei desu, ini di nomor 4 ya, nomor 4.1.
Artinya saya juga siswa magang. Kensusei itu siswa magang ya. Watashi mo kensusei desu. Nah, tinggal kalian suruh mengikuti ini. Mo kensusei mo gitu. Jadi yang berikutnya ano hito mo kensusei desu. Dia juga atau orang itu juga siswa magang kensusei desu. Berikutnya narong sang kan, naron sang mo kensusei desu. Saudara Narong juga kensusei. Jadi mo di sini artinya juga. Baik teman-teman, kita buka halaman berikutnya. Daika. Daika atau bab 1. Di sini ada bunkei ya. Bunkei itu adalah bentuk kalimat. Ada 4 contoh. Kita akan baca bersama. Ichibang, watashi wa rao desu. Saya adalah Rao. Nibang, narong-san wa nihonjin dewa arimasen. Atau bisa juga narong-san wa nihonjin ja arimasen. Jadi untuk bentuk negatif bisa menggunakan dewa arimasen atau ja arimasen. Jika disingkat menjadi dewa nai atau ja nai. Sang bang ari sang wa kensusei desu ka? Ari sang wa kensusei desu ka? Apakah saudara Ari adalah kensusei, adalah siswa magang? Gitu artinya. Yongbang, ri sang mo kensusei desu. Saudara Ri juga siswa magang. Baiklah teman-teman, dari 4 kalimat tadi sebagai pembukaan sebelum masuk ke reibung ya, semoga sudah paham. Selanjutnya kita akan buka reibung halaman berikutnya ya, atau contoh kalimat. Ini ada 6 ya, ini berupa percakapan ya. Bukan percakapan tapi contoh pertanyaan, kemudian ada jawaban juga. Nomor 1. Anata wa rausang desu ka? Jawabannya bisa positif, bisa negatif ya. Untuk yang positifnya adalah hai watashi wa rao desu. Ya, saya Rao. Untuk jawaban negatifnya seperti ini. Iye watashi wa rao dewa arimasen. Atau juga menggunakan yang tadi ya. Iye watashi wa rao ja arimasen gitu. Nomor 2. Narong-san wa Indonesia jing desu ka? Iye Indonesia jing dewa arimasen. Taijing desu. Jadi artinya, apakah saudara Narong adalah orang Indonesia gitu kan? Iye atau bukan, tidak gitu kan? Enggak. Saya bukan orang Indonesia, tapi orang Thailand. Taijing desu itu orang Thailand. Kemudian nomor 3. Mario sang mo taijing desu ka? Iye Mario sang wa Filipin jing desu. Artinya adalah Mario ya kan. Mario sang mo taijing desu ka? Apakah saudara Maria juga orang Thailand? Iye, tidak. Mario sang wa Filipin jing desu. Saudara Mario adalah orang Filipin atau Filipin gitu ya. Kemudian nomor 4. Ano hito wa dare desu ka? Rausang desu. Dia itu siapa gitu. Ano hito wa dare desu ka? Dia siapa? Orang itu siapa? Seperti itu. Jawabannya adalah Rausang desu, saudara Rao. Next nomor 5. Rausang wa kensusei desu ka? Apakah saudara Rao adalah seorang siswa magang gitu kan? Hai Tokyo Denki no kensusei desu. Nah, ya, saya adalah siswa magang dari perusahaan Tokyo Denki. Tokyo Denki itu mungkin adalah perusahaan
listrik ya yang ada di Tokyo, seperti itu. Tokyo Denki no Kenshusei desu. Jadi siswa dari Tokyo Denki ini. Kemudian nomor 6 adalah Tanaka Sangwa Nansai desu ka? Oh, ini menanyakan umur ya. Saudara Tanaka umur berapa? Atau bisa menggunakan Oikutsu. Tanaka Sangwa Oikutsu desu ka? Tapi yang paling familiar adalah Nansai. Nansai gitu ya. Umur berapa? Jawabannya adalah Nijuhachi sai desu. Umur 28 tahun. Seperti itu minasang. Semoga paham ya. Next ya, kemudian masuk ke bagian Renshu B atau latihan yang B. Ada 2 nomor, masing-masing nomor ada 4 poin ya. Silahkan nanti teman-teman videonya ini di pause atau bisa di screenshot, kemudian ditulis ya, untuk ini menjadi tugas dari teman-teman ya, bisa dikirimkan ke alamat email saya, nanti saya cantumkan di deskripsi email saya. Kebetulan ini malah sudah saya coret-coret duluan ya, tapi nggak apa-apa buat belajar teman-teman. Saya kupas sedikit ya. Untuk rei nomor 1, rebung nomor 1, watashi wa nihon jin desu. Titik-titik ini dijadikan watashi wa nihon jin dewa arimasen. Berarti kalimat ini dijadikan pola kalimat negatif semua ya. Jadi artinya watashi wa nihon jin desu. Saya adalah orang Jepang. Ini positif. Kemudian teman-teman kalimat ini dirubah menjadi kalimat negatif. Jadi watashi wa nihon jin dewa arimasen. Saya bukan orang Jepang. Ini ada 1 2 3 4 nomor. Silahkan dikerjakan di buku tugas kalian, kemudian di foto, lalu fotonya dikirimkan ke alamat email saya. Yang kedua, rebung kedua, anatawa kenshusei desu ka? Ini berupa pertanyaan semuanya. Kemudian kalian disuruh untuk menjawab. Anatawa kenshusei desu ka? Apakah Anda adalah seorang kenshusei, siswa magang? Jawabannya adalah hai kenshusei desu. Ya. Ini jawabannya semuanya positif ya. Jadi hai kenshusei desu. Tinggal mengikuti pola kalimatnya, keterangannya seperti apa. Terima kasih, seperti itu. Saya tunggu untuk tugasnya dari teman-teman, khususnya teman-teman dari siswa Himawari kelas bahasa Jepang. Kali ini cukup sampai di sini dulu materinya. Semoga nanti kita bisa melanjutkan kembali di bab yang selanjutnya ya, bab yang kedua. Arigatou gozaimashita. Kyou wa otsukare sama deshita.